Jadi Alhamdulillah belum. belum. Oke. Jadi yang sudah mengumpulkan, terima kasih. Kalian sudah bekerja tepat waktu. Yang terlambat sedikit. Kalau memang ada kendala ya Bu Ani maklum. Kalau memang kendalanya karena kalian malas, ya malasnya dibuang. Yang belum masih ditunggu. Masih ada beberapa yang belum. Terus kalau memang nggak ada kesulitan, berarti hari ini kita akan mulai dengan menggambar potongannya. Jadi ketika kita membuat gambar teknik, urutan langkah kerjanya yang paling enak itu kita gambar denah dulu, setelah denah baru gambar potongan, kemudian terakhir kita membuat gambar tampak. Gambar potongan tuh biasanya do disirii, paling angel. Sudah pernah lihat gambar potongan atau mungkin sudah pernah menggambar potongan? Sudah pernah Baru lihat. Sudah. Paling marahi Tapi wegah ya yang- itu? gambar. Ya, benar sekali. Paling marahi wegah kan gambar potongan itu? Nah, makanya Iya, Bu. Bu. Betul. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah dan besok dipraktekkan di gambar rumah tipe 36 yang kemarin. Coba saya Amin. share gambar saya dulu. Sudah kelihatan layar AutoCAD saya? Sudah. Oke. Nah, ini adalah gambar denah rumah yang saya miliki, tipe 36 juga ini. Tipe 36 juga. Nah, gambar denah itu adalah gambar proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu ukurannya sama persis dengan benda aslinya. Itu dari atas, proyeksi ortogonal dari atas. Kemudian yang terlihat itu adalah dinding terpotong. Dinding terpotong pada arah horizontal. Terpotongnya itu seberapa? Kira-kira 1 meter dari titik 00. Jadi denah itu kira-kira 1 meter dari titik 00. Kalau kita lihat pada gambar ini, bentar. Kalau dilihat pada gambar ini, karena tinggi dinding yang terpotong ini kan sekitar 1 meter. Jadi semua objek pada ketinggian kurang dari 1 meter itu nanti akan terlihat pada gambar denah. Misalnya pintu itu kan pasti terletak pada 00 pada lantai, maka dia juga ikut terpotong, kelihatan. Jendela itu kalau jendela ruang tamu seringkali kan dibuatnya lebih rendah ya jarak dari lantai, itu pasti kelihatan juga. Kemudian kalau jendela yang lain, biasanya jarak dari muka lantai sekitar 70 atau 80, padahal kita denah itu adalah dipotong pada ketinggian 1 meter, berarti dia akan terlihat juga. Nah, kalau misalnya woven light itu kan di atas. Tapi kita pengen memperlihatkan bahwa di situ ada woven light, itu boleh digambar, tapi garisnya dibuat putus-putus. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kalau membuat gambar potongan. Gambar potongan itu apa sih? Gambar potongan itu adalah gambar bangunan yang terpotong pada satu tempat di mana kita akan menunjukkan hal yang perlu didetailkan pada tempat itu. Biasanya gambar potongan itu pada satu area bangunan yang tersulit. Kenapa kok yang tersulit? Karena agar ketika bangunan itu mau dikerjakan, mau dilaksanakan, orang yang melaksanakan tuh paham. Karena yang bagian-bagian yang sulit, yang membutuhkan perhatian khusus, atau mungkin detailnya harus terlihat dengan jelas, itu kita perlihatkan pada gambar potongan. Karena kan belum tentu kalau yang menggambar itu Bu Hani, yang melaksanakan Bu Hani. Bisa saja sekarang Bu Hani membuat gambar kerjanya lengkap, kemudian yang melaksanakan Bintang misalnya. Nah, kan dengan gambar yang jelas, Bintang bisa mengerjakan dengan baik. Tapi seringkali begini, di antara kalian, murid-murid Bu Hani yang kemarin-kemarin juga, kalau saya suruh membuat gambar potongan,
potongannya terserah kalian mau diletakkan di mana. Biasanya milih yang paling gampang agar gambarnya gampang, bukan seperti itu. Harusnya kita pilih bagian yang tersulit agar orang lain paham tentang bangunan kita. Harusnya seperti itu. Nah, gambar potongan itu ditunjukkan dengan lokasi atau notasi garis potongan pada tempat yang sudah disepakati. Misalnya di sini, ini saya sudah membuat garis potongan AA pada arah horizontal. Jadi garis potongan itu dinotasikan dengan strip titik seperti ini. Nah, kemudian ada panah ke satu arah yang ditentukan juga. Kemudian ada notasi huruf AA. Seperti ini maksudnya bahwa potongan AA itu akan menunjukkan bagian bangunan sepanjang garis ini, yang saya tunjuk dengan pointer mouse ini, pada arah yang ditunjukkan oleh ini, anak panah ini. Jadi nanti gambar yang terlihat pada gambar potongan AA itu adalah kita seolah-olah berdiri di sini. Misalnya ini bangunan beneran. Kita seolah-olah berdiri di sepanjang garis ini, dari arah kiri ini, jalan ke kanan, pas pada posisi di sini. Nanti akan terlihat dinding yang terpotong. Dari bawah sampai ke atas, terlihat semua. Jadi terlihat ada pondasinya, ada slope, terpotong, ada dinding sampai ke atas. Kemudian jalan lagi ke kanan. Pada area ini nanti akan terlihat arah anak panah ke atas ya. Akan terlihat ada jendela, ada pintu. Kemudian jalan ke kanan lagi akan terlihat ada garis dinding di pojokan ini, ada pintu, kemudian ke kanan lagi ada dinding, di mana di sini ada pintunya yang terpotong, akan terlihat di bawah ada pondasi, di sebelah kanannya ada dinding lagi, ini ada pondasi. Pada bagian sini nanti kamu akan melihat dinding, tapi pondasinya tidak akan terlihat pada gambar potongan. Kenapa? Karena dindingnya ada di depan kita, di sini. Sementara garis potongannya memotong di sini. Di bawah ini tidak ada pondasi. Jadi seperti itu. Garis potongan itu maksudnya seperti yang Bu Hani jelaskan. Jadi kamu nanti membayangkan, oh saya membuat garis di sini. Bayangannya seperti itu. Seolah-olah jalan. Oh di sini terlihat apa ya? Ke kanan lagi. Pas saya berada posisi ini apa yang terlihat? Jadi begitu. Walaupun itu bangunan kecil, gede, sama saja cara berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan mulai menggambar potongan. Ini posisi seperti ini. Saya akan buat garis bantu di sini, tapi pastikan dulu ini kita membuat layer gambar potongan. Kalau belum ada bisa ditambahkan. Layer gambar potongan. Jadi layer itu bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Gambar potongan. Warnanya saya buat yang cerah saja. Ini aja. Oke, garisnya continuous. Line weight atau tebalnya saya buat seperti garis gambar. Oke. Ini saya aktifkan karena saya membuat gambar potongan. Nah, kemudian yang pertama kita buat garis dulu untuk menentukan titik nolnya ya. Aktifkan ortonya biar garisnya lurus. Kemudian sesudah itu kita cermati. Berarti mana yang akan terlihat? Nah, dari sini ya. Kita pakai garis bantu agar posisinya pas sesuai dengan gambar Dina. Kita pakai garis bantunya dengan construction line. Boleh klik icon itu atau boleh tulis X line pada command line. X line, first point-nya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa di-copy saja. Copy, select, CO, copy. Kemudian base point-nya saya ambil di sini aja. Kemudian dinding ini kan harus tergambar nih. Nah, kemudian di sini nanti tergambar. Kemudian di sini nanti dindingnya tergambar juga. Ini dindingnya tergambar juga. Kemudian yang paling pinggir di sini.
Nah, sudah. Bisa dilihat di sini. Ini posisi dinding. Ini kan hanya terlihat satu garis. Dinding yang di sini nih. Terlihat satu garis saja. Kemudian sesudah itu, kita letakkan pondasinya di sini. Gambar pondasi, sebaiknya kalian membuat gambar pondasi dulu. Karena kalau bangunan itu bangunan tingkat rendah seperti ini pada kondisi tanah biasa, ukuran pondasi itu biasanya sama, hampir sama. Kecuali kondisi tanahnya khusus, yang kayak tanah lunak, lah mungkin pondasinya berbeda. Kalau yang kondisi normal gini kita satu macam tipe pondasi, digambar, kemudian disimpan ke blok, baru kemudian bisa di-insert di sini. Tentang blok kan kalian sudah pernah Bu Guru berikan video tutorial dan pastinya kalian sudah praktek. Kalau belum membuat blok tentang pondasi, nanti bisa dibikin dulu. Nah sekarang karena Bu Ani sudah punya simpanan blok gambar pondasi, saya tinggal insert. Insert, kemudian insert blok. Di sini belum kelihatan. Saya klik more option, browse. Dicari di mana kita nyimpan blok. Nah, ini adalah blok yang sudah saya buat. Untuk pondasi tepi, saya sudah punya. Jadi kamu kalau nanti membuat blok pondasi, kamu bikin beberapa ya. Pondasi yang di tengah, jadi di mana lantai kanan kirinya sama, kemudian pondasi tepi, kemudian pondasi di mana lantai di sebelah kanan kirinya pondasi itu berbeda ketinggiannya. Jadi kamu buat beberapa. Ini saya pakai pondasi tepi dulu. Open. Oke. Nah, saya tinggal taruh di sini. Kemudian di sini kan juga pondasi tepi nih. Ini kita copy saja, pakai garis bantu dulu biar kita bisa menemukan mirror line-nya dengan tepat. Ini garis bantu aja, nanti dihapus lagi. Kemudian saya select, kemudian mirror, MI ya, enter. Mirror line-nya di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada apakah objek lama akan dihapus? Tidak, berarti langsung tekan enter. Nah, kita sudah punya dua pondasi. Ini nggak terpakai, dihapus saja. Kemudian di sini ada pondasi lagi. Kita lihat pada gambar denah, pondasinya di sini, di mana lantai yang sebelah kanan ini adalah kamar mandi WC, di mana levelnya atau P lantainya min 005, yang sebelah kiri ini ruang makan 00. Berarti nanti ada perbedaan ketinggian antara sebelah kanan dan kiri pondasi. Saya juga sudah punya ini, insert. Nah, kamu nanti bikin beberapa macam pondasi. Saya pilih yang ini ya, pondasi batu kali 005. Jadi waktu memberikan nama blok terserah kalian, yang penting nama itu akan memudahkan kalian mengingat sebenarnya blok itu isinya apa toh, spesifiknya apa gitu. Open. Oke. Tinggal ditaruh saja di sini. Jadi inilah salah satu gunanya blok, mempermudah kita dalam bekerja. Nah, terus Bu, ini kok yang min 05 ada di sebelah kiri ini, yang 00 kanan. Ya tinggal kita mirror saja. Nah, saya klik mirror. Mirror line-nya di tengah-tengah ini. Kemudian tarik garis mirror, second point of mirror line. Objeknya harus dihapus, kalau enggak nanti dia bertumpuk. Berarti saya pilih yes. Ini kan pertanyaannya, apakah objeknya akan dihapus? Nah, karena iya berarti saya pilih yes. Yes. Nah, sudah jadi seperti ini. Pondasinya sudah. Titik 00-nya ada di sini. Pada bagian paling atas. Ini enggak nyambung, kita bikin garis saja. Sini. Kemudian ini di copy aja untuk ditempel di copy, enter. Base point-nya ini. Tempel aja di sini. Nah. Jadi gunanya blok itu mempercepat kita ketika menggambar. Nah. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ternyata tingginya beda. Yang benar kita pakai yang min 005 di sini. Ini kita turunkan.
karena ini tadi berupa blok, agar bisa diedit kemudian di move, karena move-nya kan nggak semua, hanya sebagian yang di sini. Ini bisa di-explode terlebih dahulu. Explode itu memecah objek dari blok menjadi objek biasa, tidak merupakan satu kesatuan lagi. Ini saya klik, kemudian ini icon explode. Nah, ini udah pecah kan, udah sendiri-sendiri. Baru kemudian ini kita move ke bawah. Nah, move ke bawahnya kita harus pakai pedoman di mana nih? 0-0-nya kan di sini ya, di titik sini. Nah, ini berarti saya pilih di sini. Kemudian move. Base point-nya ini. Kemudian kita letakkan pada 0-0-nya di sini. Nah, sudah sama. Kemudian, ini gimana Bu? Arsirnya kok nggak pas? Ini bisa kita atur dengan perintah stretch. Tapi ini bisa ditambahkan garisnya dulu ya, seperti tadi. Line. Copy aja. Base point di sini. Kemudian di sini. Di sini. Kemudian di sini. Sudah itu, ini arsirnya bisa kita stretch saja. Bentar. Saya klik, kemudian saya tarik. Ini juga ditarik. Jadi ini namanya perintah untuk stretch, menarik. Ini juga. Ini juga. Ngelek yo, ngelek. Mikrofonnya ditutup dulu biar nggak berisik. Nah, ini garis juga bisa kita tarik. Nah, terus ini juga bisa ditarik ke sini. Ini tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, cepat kan? Kemudian yang di sini, kalau yang di sini ini bukan arsir, ini adalah garis batting yang dulu pernah Bu Guru berikan video tutorialnya. Ini di copy aja secukupnya kira-kira untuk ngisi. Copy. Kemudian disambung di sini. Oh, sorry. Kurang pas snap-nya, saya undo saja. Copy. Ternyata kurang, tambah lagi. Kurang lagi. Udah. Yang nggak kepake biar nggak terlihat numpuk boleh dihapus. Apa-apa, kurang tepat sedikit. Jadi seperti itu, yang di sini nanti arsirnya sama, bisa kita lakukan seperti yang sebelah kanan ini tadi. Kemudian garis yang tidak terpakai boleh kita hapus dengan perintah trim yang di bawah dulu. Nah, ini terhapus nggak nih atas? Bisa dia, ya. Kemudian yang di sini juga boleh dihapus, yang bawah biar nggak mengganggu. Nanti kalau kamu udah terbiasa, hapusnya terakhir juga enggak apa-apa, jadi pekerjaan bisa lebih cepat. Kemudian sesudah itu, kita harus berpikir tinggi langit-langitnya berapa. Misalnya ini langit-langit saya buat 3 meter. Berarti nanti dari 00, ini kan tadi titik 00 ya, pada lantai 00, itu setinggi 3 meter. Jadi saya tarik ke atas kira-kira 3 meter. Oh, sebentar ya, sebentar yang di sini. 3 meternya berarti dari sini, dari titik tertinggi ini. Saya buat garis bantu dulu. Saya buat garis bantu sampai sini. Maaf Bu, pelan-pelan Bu, nge-lag Bu. Oh gitu. Ini saya rekam nanti, semoga rekamannya bagus. Yang kemarin kok nggak berhasil terus ketika ngerekam.
Gimana? Nanti boleh bertanya. Terlalu cepat, Bu Ani? Ya, Iya, terlalu cepat. Nge-lag. Oh, nge-lag sinyalnya ya. Ya. Videonya, Bu. Oh, saya berarti yang nge-lag. Nah, ini saya pakai. Kayaknya bukan sih. Ya suaranya lancar, Bu, tapi videonya rada nge-lag. Oh, gitu. Oke. gambarnya ngelek-ngelek, Bu. Oh, gitu. Tapi suaranya lancar. Bu, kalau Ngelek-ngelek. di saya gambarnya nggak kelihatan. Iya. Oh, ngono. Andika katanya suaranya nggak ada, Bu. Malah ada. Kalau suara nggak ada, mungkin di setting audionya di situ. Setting audionya. Tadi yang gambarnya nggak kelihatan siapa? Saya Bu nggak kelihatan Kalau gambarnya. kelihatan, Bu. Oh, Tapi patah-patah, Bu. oh gini. Oke, jadi gini. Matanya dipakai. Sebentar. Saya ini sudah pakai wifi sekolahan ini. Saya mau pakai HP saya takut nanti malah tambah ini sinyalnya. Saya mau tethering takut tambah error. Gini aja. Semaksimal mungkin kita bisa. Terus kemudian nanti Bu Guru juga usahakan bikin ke tutorial di YouTube kayak biasanya. Karena Ya, Bu, bikin tutorial aja. ya nanti Bu, Ya, nanti sama bikin tutorial. Karena kalau di sini kan kita bisa interaktif gitu loh. Kalau tutorial kan kamu hanya mendengarkan saja. Ya nanti. Setelah ini nanti tetap akan saya bikinkan. Ya. Oke, Bu, makasih. Oke. Berarti ini saya lanjutkan pelan-pelan ya. Ya. Monggo. Nah, sekarang sampai ke kita paling tidak ada suaranya dulu lah, rodok bayang ke sidik. Tapi nanti insya Allah saya janji tak bikin ke tutorial. Udah, sekarang saya lanjut. Kita menentukan tinggi langit-langit. Tinggi langit-langit itu yang bagus paling tidak 3 meter ya. Kalau kurang dari 3 meter itu sudah terasa terlalu rendah. Nah, untuk itu saya harus membuat garis bantu pada titik 0 tadi. Kemudian saya move ke atas 3 meter. Saya klik, kemudian move. M, enter. Kalau ortonya aktif, kamu bisa klik sembarang titik, tarik ke atas, kemudian tuliskan 3 meter. Karena unit saya pakai sentimeter, berarti saya tuliskan 300. Enter. Nah, ini sudah di sini. Kemudian saya potong yang tidak terpakai. Oh, nanti aja, nggak usah dipotong aja ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan untuk menggambar bagian atap, kita harus sudah tahu bentuk atapnya itu bagaimana. Karena ini masih bangunan sederhana, saya akan membuat atap pelana saja. Masih ingat ya atap pelana ya? Atap pelana masih ingat? Yang lancip itu tuh, Bu. Yang gimana coba atap pelana itu? Yang kemiringannya tajam. Bukan. Kalian tahu istilah jurai luar tidak? Tidak. Kalau bubungan Ya, pernah dengar. Ya. Kalau bubungan tahu? Lupa. Oh. Tahu. Bubungan tahu ya? Yang paling Tahu. tinggi di Tahu. atas itu ya. Kalau Ya. jurai luar, Ya. kalau jurai luar. Jurai luar itu yang Gimana? Atap pelana itu yang kemiringannya 30 sampai 40 itu bukan, Bu? Atap pelana boleh pakai kemiringan begitu. Atap limasan pun juga boleh kemiringannya segitu. Tapi yang membedakan antara limasan dan atap pelana itu adalah pada jurai luar. Nah, sekarang tahu nggak jurai jurainya. luar tuh yang mana? Belum tahu. Belum tahu. Itu pelajaran kelas 1 loh, Lecah bagus. Jadi jurai Kelas luar. 1 cuma gambar tok, Bu. Enggak, cuman kan gambar terus, Bu. Masa ya Bu Guru besok harus bikin kayak tutorial bentuk atap juga ini? Iya. Iya, boleh, Bu. Yang keluar. Nah, ini kan atap. Kalau boleh, Bu. Ya, sebenarnya tuh banyak sekali yang bisa dibikin video tutorial, tapi kalau Bu Ani bikin video tutorial sepanjang 15 menit itu aja, itu saya butuh waktu paling nggak 2 sampai 3 jam.
Gitu. Waduh. Makan waktu banyak ya, Bu. Betul, jadi Aduh. memang situasi sekarang ini kalian juga nggak bisa Kalian maksimal proses. menerima dari Bu Guru juga lebih capek Iya. karena gimana caranya membuat kalian pinter Membuat. itu kan jadi beban saya, gitu loh. Ya. Tapi kalau kalian semangat mengumpulkan tugas tepat waktu, itu saya juga semangat. Semalam bisa bikin tutorial 2. Semangat, Bu. Iya, harus semangat. Kita semua harus semangat. Ya, Bu. Nah, Semangat. sekarang kita kembali ke atap. Jadi, yang membedakan antara atap limasan sama atap pelana itu pada jurai luar. Sekarang Bu Guru mau tanya, kalau ini pastinya tahu. Kalian pernah lihat talang pada suatu atap? Bukan yang Ya. datar loh ya. Pernah. Talang Pernah. yang Jurai. miring, pernah? Jurai dalam ya, Bu. Nah, Oh, itu namanya pernah, jurai pernah. dalam. Kalau kamu tahu jurai dalam, berarti kamu tahu jurai luar. Luar itu yang menonjol itu, Bu. Perpotongan dua sisi Pertemuan dua dua sisi atas. Pertemuan 2 bidang itu bukan, Bu? betul, Dua- itu dua namanya jurai luar. Kalau atap Wih. pelana itu nggak ada jurai luarnya karena dia hanya punya 2 sisi, depan atau belakang, kanan atau kiri. Mudeng? Ya, ya. Oh, Oh. berarti pelananya nggak pakai jurai luar. Nggak pakai. Mudeng. Jadi cuman kayak setangkep itu loh. Ya. Iya, Bu. Pasang. Nah, paham ya? Ya Allah. Nah, itu nanti ada lagi triknya. Bagaimana menentukan jurai luar tuh bagaimana. Meletak talangnya di jurai dalam bagaimana. Lah, itu mungkin ya semoga nanti Bu Guru sempat bikin ke tutorial. Karena itu harusnya pelajaran kelas 1 itu harusnya. Iya, Bu. Nah, jadi udah paham ya. Atap paling sederhana Ya. itu adalah atap pelana. Nah, di bangunan atau di rumah yang digambar Bu Ani ini saya akan buat atap pelana saja. Atap pelana dengan gunung-gunung. Dengan gunung-gunung. Jadi, sekarang saya akan membuat garis atap dulu. Garis atap dulu. Jadi, ketika menggambar potongan, kita harus bikin garis atap biar nanti tahu di mana sih posisi jatuhnya kemiringan atap itu nanti titik akhirnya di mana. Lah itu kita tentukan dari garis atap. Saya cek dulu saya sudah punya layer atap belum. Atap sudah. Oke, jadi saya aktifkan ini atap. Kemudian saya akan membuat garis di sini. Jadi saya buat di tepinya ini. Yang belakang dulu ini, ikutin aja garis dindingnya. Dinding belakang. Kemudian kita berpikir lagi, biasanya atap itu kan ada tritis. Nah, ini saya offset. Tritisnya saya buat 60 cm. Saya offset keluar 60 cm. Nah, garis asalnya tadi dihapus aja biar nggak mengganggu. Kemudian di depan juga saya buat garis atap dengan garis lurus. Kemudian saya offset lagi 60 sebagai tritis. Bu, apakah tritis itu harus 60? Tidak. Misalnya kamu mau buat tritisnya 75 boleh. Pengen nggak terlalu tampias lagi, dibuat 1 meter juga boleh. Nah, kemudian ini nanti kan atapnya saya buat pelana. Untuk itu saya akan cari titik tengahnya di sini. Yang paling lebar. Yang ini sama yang belakang ini. Pada bagian tengahnya, untuk biar lebih gampang saya buat garis bantu aja. Kemudian saya buat garis atap. Nih, ini adalah hubungannya. Ketemu di ujung dinding sebelah kanan dan dinding sebelah kiri. Oke. Garis bantunya ini saya hapus lagi. Nah. Jadi, atau ini garis atapnya saya ubah warnanya biar nggak kacau sama ini ya, sama garis potongan. Garis atap saya rubah. Jadi fungsinya kita membuat layer-layer, kemudian diberi warna, itu seperti ini. Ketika menggambar kita nggak terganggu antara objek yang satu dan yang lainnya. Kemudian biar nggak ganggu, arsirnya saya matikan dulu aja. Bentar. Arsir saya matikan dulu.
Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti atap ini adalah hubungan. Hubungan itu puncak paling atas. Kemudian di depan ini miring ke depan, di belakang miring ke belakang. Kemudian di sini saya akan pakai gunung-gunung saja. Gunung-gunung itu berarti pasangan batu bata sebagai pengganti kuda-kuda. Nanti kalian boleh pakai kuda-kuda, akan lebih bagus nanti. Nilainya lebih bagus dari saya kalau kalian pakai kuda-kuda. Nah, ketika pakai kuda-kuda, kamu nanti harus tahu kalau kuda-kuda bentangnya 6 meter itu bentuknya bagaimana. Itu di pelajaran kelas 1 juga harusnya. Nah, ini nanti saya pakai gunung-gunung. Jadi nanti di bagian tepi ini ada gunung-gunung. Tepi yang kanan juga, di tengah ini juga gunung-gunung. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama kamu harus membuat garis atap. Sesudah itu kita lanjut ke sini, gunung-gunungnya tingginya berapa, Bu? Kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui tinggi gunung-gunungnya berapa, berarti kita harus menentukan atap itu mempunyai kemiringan berapa. Nanti akan ketemu gunung-gunungnya berapa. Berarti kita harus membuat gambar potongan yang pada arah vertikal di sini. Saya buat garis potongan vertikal dulu. Garis potongan. Saya buat yang vertikal dulu. Misalnya saya ambil di sini garis potongannya. Sini ya. Nah, kemudian ini nanti potongan BB. Saya pakai ini saja, saya copy, nanti tinggal diedit. Copy, paste point, kemudian di sini. Kemudian saya rotate. Rotate RO, enter. Nah, gini. Ini saya rotate lagi. Rotate, base point-nya di sini. Kemudian ini saya ganti dengan B. Bisa digeser dikit biar di tengah dengan perintah move. Oke. Kemudian ini saya copy. Copy, base point di sini ke ujung atas ini. Bentar. Nah, jadi ini nanti potongan BB pada arah vertikal bangunan sepanjang garis ini. Untuk membuat gambar potongannya, ini saya copy dulu, kemudian saya geser. Jadi untuk membantu, copy, saya taruh di sebelahnya, kemudian saya rotate. Rotate. Nah, seperti ini. Jadi nanti pedoman kita membuat gambar potongan seperti tadi dengan ini. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan bahwa garis potongan itu boleh tidak lurus seperti ini. Boleh berbelok. Misalnya di sini saya ingin menunjukkan bahwa di sini tuh ada kamar mandi berbatasan dinding dengan ruang tidur depan. Kemudian saya pengen menunjukkan bahwa di sini tuh ada jendela. Nanti jadi biar pada gambar potongan akan terlihat jendela yang terpotong. Nah, ini saya bisa bikin garis potongan seperti ini. Kalian lihat dulu. Enter. Seperti ini. Kemudian saya buat garis di sini. Ini juga. Jadi ini pakai perintah stretch seperti tadi saya bilang. Kemudian ini saya pindah. Sini, oke. Nah, ini saya potong yang nggak terpakai. Garis pembatas perpotongannya di sini, enter. Yang atas saya potong di sebelah kiri, yang bawah saya potong yang sebelah kanan. Nah, jadi nanti garis potongannya menjadi seperti ini. Terputus kemudian bergeser. Artinya potongan BB nanti akan memperlihatkan bagian bangunan sepanjang garis di sini. Dari ujung kiri ke kanan, setelah pintu kamar belakang ini dia bergeser ke atas, masuk ke kamar mandi, kemudian motong jendela di jendela depan. Boleh seperti itu. Karena seperti tadi Bu Ani sampaikan bahwa
gambar potongan itu adalah gambar penjelas, menunjukkan. Makanya ditunjukkan bagian yang tersulit, bagian yang unik mungkin. Karena kan kalau suatu proyek yang besar, yang bangunannya mungkin perlu desain yang macam-macam, konstruksi yang berbeda. Nah, gambar potongan ini akan sangat membantu ketika kita bisa membuat gambar potongan yang benar-benar menunjukkan bagian yang perlu perhatian khusus. Oke, sudah ya. Sesudah itu, dengan cara yang sama, kita akan menentukan posisi dinding dan bagian-bagian yang lain. Ini saya buat garis bantu dulu untuk menentukan 00-nya. Saya kembali ke layer gambar potongan. Kemudian saya tarik garis aja ke sini. Kemudian saya pakai construction line lagi. Suaranya hilang, Bu. Apanya yang hilang? Suara? Ya Bu, suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Wah. Bu. Suaranya Tak kira aku dewe. Oke, sebentar, ada masalah apa ini? Suaranya hilang. Konku ya hilang. Oke. Tak kira aku dewe. Pemutih. Oh, Itu anu, yang mikrofon saya tahu-tahu kena mute. Nggak tahu. Sudah sekarang? Halo? Sudah. Oke, maaf. sudah. Kira Oke, kalau seperti itu langsung kayak tadi ya, langsung bilang. Padahal Bu Guru nggak klik mute, kok tahu-tahu ke mute sendiri. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut. Sampai mana tadi? Bu Ani mulai hilang mulai pas menjelaskan apa? Potongan. Ngopi potongan tadi Bu. Ngopi potongan. Ya, Terus digeser ke kanan tadi ya? ya Bu. Oh, oke. Ya. Nah, jadi untuk membantu ketika kita membuat potongan yang berbeda pada arah yang lain, kita copy gambar denah tadi, kemudian posisikan seperti ini. Nah, sudah terlihat. Kemudian bahwa garis potongan itu tidak harus lurus seperti di sini tadi. Boleh berbelok. Nah, terlihat di layar. Boleh berbelok pada potongan BB ini. Karena saya pengen menunjukkan bahwa di sini tuh ada kamar mandi berbatasan dengan ruang tidur depan. Kemudian pengen menunjukkan juga bahwa di sini ada jendela. Nanti kelihatan terpotong. Maka garis potongannya ini bergeser sedikit ke arah atas ini. Boleh seperti itu. Apalagi nanti kalau kalian membuat bangunan yang unik dengan arsitektur yang menarik, tapi di bagian dalam pengen diperlihatkan. Nah, itu tunjukkan pada gambar potongan dengan cara seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat gambar dinding-dindingnya sama dengan cara yang di sini tadi, yang sebelah kiri, yang potongan AA, dengan menggunakan construction line. Construction line. Nah, yang terlihat kan di sini nih. Garis dinding paling tepi. Oke. Kemudian di-copy aja kayak tadi. Copy. Base point-nya ini. Kemudian ikutin aja di sini. Pada garis potongan. 1. Kemudian yang terlihat lagi di sini. Kemudian terlihat lagi di bagian pintu ini ya. Klik di sini, klik di sini. Kemudian di dinding ini. Kemudian dinding depan. Kemudian ini adalah pagar. Nah, nanti pagar tingginya berapa? Terserah kalian mau dibuat tinggi berapa. Sesudah itu, letakkan juga pondasinya dengan cara seperti tadi. Tapi di sini Bu Guru ingin menunjukkan bukan tentang pondasi, tapi bagaimana menentukan tinggi atapnya. Ini saya potong aja dulu biar nggak mengganggu. Udah. Kemudian sesudah itu kita lihat atap pada denah. Ini kan ujungnya di sini dan di sini. Dinding yang dipakai untuk penopang atap itu sudut kemiringan. Jadi ujung paling bawah kemiringan itu adalah di atas dinding depan yang saya tunjuk pointer mouse sama dinding belakang ini. Kita lihat di sini berarti pada dinding ini dan dinding di sini. Kita offset dulu pada ketinggian 3 meter atau biar tepat kita tarik aja garis dari sini.
Jadi biar sama. Nanti jadi harus konsisten. Potongan yang AA sama BB posisi satu tempat itu harus sama. Nah, saya tarik di sini. Sesudah itu dindingnya tadi ini ya. Ini satu sama dinding depan di sini. Misalnya atap itu saya buat dengan kemiringan 35. Saya buat garis dari sini atapnya. Kemudian orto saya nonaktifkan dulu. Kita buat garis dengan koordinat polar. Misalnya panjangnya saya buat 700 biar nggak kurang. Berarti add 700 sudutnya 35. Lihat di komen lain nih. 700 sudutnya 35, enter. Kemudian ini saya copy saja dengan pedoman ini garis di sini. Saya trim aja untuk menentukan mirror line-nya biar gampang. Karena nanti kita pakai midpoint. Oke. Kemudian mirror, MI, enter. Objek yang mau di mirror ini, enter. Kemudian mirror line di tengah-tengah. Ortonya aktifkan biar tepat. Oke, enter. Kemudian saya potong yang nggak terpakai. Ini juga nanti nggak terpakai, boleh dipotong. Oke, kemudian di atasnya ini boleh dibuang. Nah, berarti tinggi atap atau tinggi gunung-gunung nanti pada titik ini. Kita tarik saja ke potongan AA, tarik ke sini. Nah, berarti gunung-gunung yang ada di tengah, itu kan di sini nih. Berarti gunung-gunung nanti posisinya di sini. Berarti setebal dinding. Ini saya offset dulu 15. Tarik ke kanan. Ini yang tidak terpakai di trim. Maaf. Oke. Nah, berarti pada bagian tengah ini nanti gunung-gunung yang di tengah tingginya sekian. Kita samakan dengan yang di sebelah kanan. Ini saya buang dulu yang dinding di sini biar nggak mengganggu. Oke. Yang di tengah tinggi gunung-gunungnya sekian. Kemudian yang di pinggir berapa ini gunung-gunungnya? Pastinya kan berbeda. Ini saya potong dulu. Kemudian ini saya trim juga. Sudah itu, di atas gunung-gunung pasti nanti kan ada balok nok. Balok nok itu ukurannya berapa? Balok untuk nok, untuk kuda-kuda, untuk murplat, kemudian gording, itu ukurannya biasanya 8-12. 8-12 itu posisi ukuran 12 itu adalah pada arah vertikal. Berarti kalau kemudian dilihat pada gambar potongan, ini nanti ada balok nok, maka ini nanti mempunyai ketinggian 12. Jadi saya offset, enter, 12, enter, saya offset ke atas. Nah, di sini nanti ada balok nok. Sesudah balok nok, nanti kan ada bubungan. Nah, di dalam pasangan bubungan, genteng bubungan, itu ada balok Reuter. Balok Reuter itu boleh kita pakai ukuran tebal 3, tingginya 20 atau 25. Di sini saya pakai 20 saja. Offset, kemudian 20, akan terlihat di sini 20. Nah, seperti ini. 20. Nah, otomatis ketinggian gunung-gunung yang di tepi kanan dan kiri, ini harus lebih tinggi dari posisi Reuter. Kan di sini nanti masih ada pasangan hubungan nih. Saya kira-kira aja 5-10 ya. Saya ambil 6 misalnya. Nah, nanti kan ada spesi, ada genteng hubungannya. Berarti gunung-gunung yang di tepi itu harus lebih tinggi dari ini. Misalnya saya ambil di sini, misalnya saya ambil kira-kira di atasnya 30-40 lah, atau 20 juga boleh. Jadi ini tidak harga mati harus sekian. Tapi yang pasti jangan sama atau lebih rendah. Saya move.
ke atas, misalnya saya ambil 30 saja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nanti ada ring balok juga. Copy. Jadi pada gunung-gunung itu nanti ada balok ya, balok beton. Sebesar ring balok ukurannya. Offset 15, ring balok itu 15 di sini. Oke. Kemudian ini saya mirror saja ke sebelah kiri. Mirror lainnya pas di tengah-tengah, enter. Yang tidak terpakai boleh dipotong lagi. Seperti ini. Kemudian selain ring balok pada bagian atas di gunung-gunung ini, di sini juga ada ring balok. Jadi pada bagian di atas langit-langit ya. Tadi langit-langitnya di mana ini? Oh, langit-langitnya di sini. Langit-langitnya 3 meter, harusnya tinggi dinding paling tidak 325. Tadi Bu Ani lupa, coba saya cek ukurannya ini berapa. Dari titik 0 ya. Dari 00. Oh, 3 meter. Berarti harusnya ini ada tinggi dinding di kamar mandi. Ini kita naikkan 25. Atau paling enggak 20 lah. Saya tarik ke atas 25. Atau misalnya ya, ini bisa dua cara ini. Boleh langit-langitnya itu berada sedikit di bawah tinggi dinding. Misalnya ini jadi 325, langit-langitnya di 3 meter. Tapi boleh juga seperti ini, jadi pas di ujung atas dinding sebelum kita pasang murplat, langit-langitnya ditempel di situ. Boleh seperti itu. Jadi seperti ini aja enggak apa-apa. Kalau sudah ini diberi ring balok juga. Ntar copy aja dari sini. Sini. Kemudian di sini ada. Kemudian di sini. Kita turunkan. Move. Nah. Jadi ini nanti ring baloknya. Pada gambar potongan, karena nanti kan pasti tercetaknya skalanya kecil, 1/100, atau bahkan kalau bangunannya gede bisa 1/200, arsir pada ring balok ini boleh pakai solid. Tapi kalau misalnya mau dibuat gambar detil, terlihat ada tulangan betonnya juga boleh. Jadi boleh dengan solid, boleh dengan gambar ada penulangannya terlihat. Seperti pada balok slope ini. Boleh seperti ini, boleh langsung diblok dengan solid. Kemudian arsir dinding di sini nanti itu sama dengan arsir dinding pada gambar denah, pakai ANSI 32. Nih, pakai ANSI 32, boleh. Yang terpotong nanti akan terlihat seperti itu. Nah, jadi ini ya tadi cara menentukannya. Nanti kemudian ketika membuat gambar potongan di sebelah kanan, yang potongan BB, ini juga harus sesuaikan dengan yang potongan AA. Jadi ketinggian ini harus sama persis. Dindingnya yang gunung-gunung berapa, harus konsisten antara yang terlihat pada potongan AA dan yang terlihat pada potongan BB. Selanjutnya kita ke potongan AA. Jadi nanti kalau kamu potongan AA udah bisa, bikin BB-nya juga bisa karena hanya berbeda sedikit pada atap. Selanjutnya kita ke sini, ke denah lagi. Tadi kan sudah terlihat dindingnya yang bagian paling kiri, ini terlihat dari pondasi sampai ke atas. Kemudian di sini terlihat ada jendela, ada pintu. Nah ini harus digambar juga. Kita mulai dari jendelanya. Jendela itu biasanya, oh sebentar, ini ada garis yang mungkin perlu kita buang dulu. Ini, saya klik, sini ya. Nih, garis yang ini kan tidak terpakai yang di bagian tengah ini. Oke. Kemudian saya akan buat jendela. Jendela kamar itu atau jendela kamar atau bukan jendela yang ruang tamu. Kalau jendela ruang tamu biasanya rendah ya posisi dia. Jadi dari lantai kadang hanya naik 30 atau 40 cm. Tapi kalau jendela kamar seperti juga jendela yang ada di
ruang makan ini akan saya buat dia mempunyai ketinggian dari lantai sekitar 70 atau 80. Ini saya buat 80 saja. Saya buat garis bantu dulu di sini. Di sini. Kemudian ini saya move 80. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian paling atas kusen itu saya ambil 210. Ini tadi sudah naik 80. Berarti untuk jadi 210 masih harus di offset ke atas berapa tuh? 210 dikurangi 80. 130 ya? 210 dikurangi 80. 130. Jadi ini saya offset 130. Enter ke sini. Nah, ini adalah bagian tepi paling atas kusen. Pintunya juga sama, nanti ada di 210. Kemudian untuk menentukan ini, kusennya, kusen itu kan ukurannya biasanya ini saya pakai 612 nih. Saya pakai construction line dulu aja. Construction line. Bentar. Atau bisa juga pakai line, enggak apa-apa. Saya tarik ke sini. Nah, seperti ini. Atau bisa ini layernya kita ganti kusen, boleh. Karena kita mau menggambar kusen. Kusen, mana? Pintu jendela ya. Pintu jendela. Pintu jendela. Jadi ini fungsinya kita bekerja dengan layer. Kemudian ini saya copy saja. Biar posisinya lebarnya kusen benar-benar sesuai dengan denah. Copy, base point-nya di sini. Nah, sini. Kemudian ini juga kusen, ini juga, ini juga, ini juga, ini pintu ya, pintunya. Sekalian saya gambar. Di sini juga pintunya. Nah ini kurang ke atas nih, bisa di extend. Udah. Kemudian yang tidak terpakai boleh dipotong dengan trim. Klik ini, kemudian yang paling bawah. Ini yang dipotong di atas. Kemudian ini dipotong. Ini dipotong. Ini dihapus saja. Oke. Sudah itu, ini yang tidak terpakai juga boleh dipotong. Dengan trim ya. Klik, klik. Maaf. Ini terhapus. Nah, sesudah itu kusennya ukuran 12,6. Berarti di atas ini kita offset 6. Offset 6. Nah, ini juga. Sekali lagi yang tidak terpakai dihapus. Ya kan, nggak terpakai nih. Ini kita hapus. Kita hapus semua. Ini juga. Nanti yang di kusen pintu juga caranya sama. Terus mungkin perlu saya beritahukan bahwa gambar pintu dan jendela ini pun
kalian bisa membuatnya dalam bentuk blok, jadi nanti tinggal insert aja, kita pakai ulang. Mungkin kan bisa saja kita membuat gambar rumah berulang-ulang dengan bentuk pintu dan jendela yang sama, ukuran yang sama. Nah, itu bisa disimpan dalam bentuk blok, nanti tinggal insert. Atau bisa juga begini, kusennya ini kita buat blok, biar tinggal insert, mungkin bentuk daun jendela atau bentuk daun pintunya yang mungkin berubah-ubah, lah itu baru kita gambar di sini. Atau bisa juga kalau pas santai gitu bikin-bikin bentuk pintu, jendela yang banyak dengan berbagai macam model, jadi ketika kita pengen kita tinggal ambil. Jadi semacam kita punya library atau simpanan dari berbagai macam objek. Jadi seperti itu. Blok itu sekali lagi untuk memudahkan kita menggambar. Kita punya simpanan objek-objek yang bisa dipakai berulang kali. Nah, di sini nanti kalian silahkan berkreasi, mau membuat bentuk daun pintu yang seperti apa, kalian bisa lihat di internet, bentuknya bisa macam-macam sesuai yang kalian kehendaki. Selanjutnya apalagi ya, yang di sini nanti kalian lanjut dengan cara yang seperti saya jelaskan. Terus sesudah itu jangan lupa nanti semua diberi penjelasan komplit. Ukuran, kemudian teks, misalnya oh di sini pasangan batu kali, ini unstamping, ini tanah uruk, ini pasir uruk, ini spesi, ini slope, nanti harus diberi keterangan yang rapi. Terus untuk ukuran ke atas itu nanti pakai bukan jarak ya, tapi plus minus dengan menunjukkan plus minus 00 dan naiknya berapa, jadi plus berapa, turun berapa, minus berapa. Sebentar saya tunjukkan satu gambar yang sudah jadi. Gambar potongan. Gambar potongan. Nah, ini kebetulan gambar potongan yang pakai kuda-kuda ya. Jadi nanti kalian kalau mau menggambar potongannya pakai kuda-kuda harus tahu yang seperti ini. Atau nanti file ini bolehlah saya bikinkan PDF untuk dicontoh atau kalau enggak di internet juga banyak. Nah, keterangannya nanti seperti ini. Kalian lihat yang keterangan di sini. Ini adalah tinggi rendah. Kita ambil 00-nya, plus minus 00, kemudian minus berapa, turun sampai paling bawah pondasi itu minus berapa. Ke atasnya juga demikian, plus berapa sampai bagian paling atas. Kemudian di sini nanti juga kalian beri keterangan dengan lengkap. Ring balek ukuran berapa, terus ini ada pasangan trasam. Kalau perlu ini diberi keterangan ketinggiannya berapa. Misalnya trasam plus 50, jadi pada ketinggian 50 cm. Eternit atau langit-langit pada ketinggian berapa. Tadi saya sampaikan 3 meter itu adalah yang minimal ya, agar nyaman. Nah ini di gambar saya ini ada plus 320. Di sini keramik, semua diberi keterangan dengan lengkap. Kalau di atas kita pakai kuda-kuda kayu, nah kita juga harus memberikan penjelasan selengkap ini. Kalau kebetulan kalian pakai gunung-gunung juga harus dituliskan gunung-gunung, kemudian ada baloknya ukuran berapa, balok beton maksudnya. Nah jadi seperti itu. Terus ini yang potongan satunya. Jadi suatu bangunan itu potongan sebagai penjelas minimal itu ada 2 pada arah horizontal dan vertikal atau memanjang dan membujur istilahnya seperti itu. Ini juga sebaiknya ada ukurannya ya. Ini kurang ini Bu Guru. Ini ada ukurannya ke sana. Jadi orang akan bisa melihat oh jarak di sini pada teras sampai pondasi pertama itu berapa, sampai ke di sini berapa, itu harus lebih jelas lagi. Semakin lengkap penjelasannya atau keterangan-keterangan yang dicantumkan, gambar itu akan lebih lebih komunikatif, lebih bisa menjadikan pedoman bagi si pelaksana. Jadi seperti itu. Bentar. Nah, saya rasa ini yang Bu Ani sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu. Silahkan yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya? Silahkan raise your hand dulu. Halo. Jadi ini kalian nggak perlu ngisi presensi ya. Otomatis Bu Guru udah tahu siapa yang hadir, siapa yang datang dan pergi dan datang lagi. Ada yang mau bertanya? Halo. Belum, Bu. Belum. Yang saya jelaskan bisa dipahami sampai bagian ini? Dikit-dikit, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Bu. Nanti kalau sudah mencoba biasanya baru muncul pertanyaan, iya kan? Ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau muncul pertanyaan langsung tanyakan Iya, saja. Daripada terus lupa, yang penting Oh, ditulis. iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Siap, Bu. Iya. Masih ada waktu 15 menit loh ini waktu kita. Gimana? Gak ada yang bertanya? Belum, Bu. Masih bingung. Masih bingung? Ya sudah. Atau Bu Ani? Bingung, Bu. Iya? Bingung mau tanya apa, Bu? Bingung mau tanya apa? Nggih, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Gini aja. Kepinteran. Tak apa kuwi. Ya, tadi juga videonya nggak keluar tadi, Bu. Oh gitu. Coba abis ini nanti saya cek rekamannya. Kalau bisa langsung saya posting di YouTube aja. Terus sekarang Iya. kalau udah berarti Oh, ya. saya akhiri dulu aja ya. Saya Ya. akhiri. Ya, Bu. Nggih. Kalian Alhamdulillah. langsung Ya, coba Bu. aja. Terima kasih yang sudah hadir kali ini. Terima kasih yang sudah Ya, rajin Bu. mengumpulkan tepat waktu. Karena kalau kalian tepat waktu memberi semangat Ya, Bu. tambahan buat saya. Yang belum mungkin ada halangan, tetap saya tunggu. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, Makasih. sama-sama. Bu. Dadah. Ya, silakan yang mau keluar boleh klik Ya, Bu. rasa Ya salim, udah. rasa Ya, salim. Bu. Biasanya kan salim toh nek orang Makasih, Covid. Bu. Salim. Ya. Tetap semangat, tetap Salim jaga online, Bu. kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dadah, Bu Juga, Ani. Ya, dadah. Makasih, Bu.